Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan membuat video tentang cara mengentrikan Runwal Ranger 2021 ke dalam SIPD. Jadi untuk Runwal Ranger ini yang diisikan adalah yang sesuai dengan berita acara forum SKPD dan diisikan hanya sampai pagunya aja, belum sampai rincian belanja ya. Oke, caranya adalah kita ketikkan gresik.sipd.kemendagri.go.id, akan muncul seperti ini. Nah, karena kita hanya akan mengentrikan subkegiatan beserta pagu, maka kita hanya akan login level eselon 3 kalau sudah dibuatkan. Kalau belum, maka kita login dulu eselon 2, membuat user untuk eselon 3. Oke, eselon 3 membuat login eselon 3, kemudian memilih subkegiatan, mengisikan rinciannya, dan mengisikan pagunya. Udah selesai, itu aja. Kita coba login eselon 3. Saya coba login eselon 3-nya Babda ya. Ya, akan muncul tampilan seperti ini. Jangan lupa sebelah kanan ini ada download panduan. Apabila lupa, bisa melihat manualnya ada di sini. Untuk operator SKPD di sini, untuk operator kepala SKPD di sini. Kalau mau lihat-lihat yang atas juga nggak apa-apa sih, tapi enggak juga nggak apa-apa. Kemudian ada dua database yang tersedia. Yang pertama database 2020, kemudian selanjutnya database 2021. Untuk database 2020 ini masih dibuka untuk latihan saja. Sedangkan database 2021 kita sudah memasuki data produksi. Kita klik 2021, akan muncul tampilan seperti ini. Halaman awal selalu informasi jadwal yang sedang berlangsung. Jadwalnya adalah Runwal Ranger berakhir sampai 1 April 2020, masih 8 hari lagi. Kemudian bagaimana caranya? Kita kan sudah login eselon 3. Cara untuk menambahkan subkegiatan, kita pilih kegiatan subkegiatan. Kemudian sebelah sini ada tambah subkegiatan, nggak ngerti kenapa nulisnya kayak gitu, harusnya sih tambah subkegiatan. Kita klik, kemudian pilih subunitnya. Nanti apabila di sini ada UPT akan muncul semua. Kalau yang belum muncul UPT-nya nanti bisa japri saya ya. Kayaknya kemarin yang belum selesai saya entry adalah puskesmas. Insya Allah sih yang lain yang japri udah. Kemudian prioritas pembangunan dan prioritas pembangunan provinsi dan prioritas pembangunan kabupaten kita kosongin aja karena itu belum tersedia menu untuk mengisinya. Saya masih nggak tahu ngisinya di mana. Dikosongi bisa ternyata, jadi kita kosongin aja. Kemudian kita pilih subkegiatan. Kita pilih subkegiatan yang mau kita tambahkan. Contohnya koordinasi pelaksanaan musrenbang kabupaten kota. Ini contoh ya kegiatan yang ada di Babda. Kemudian sumber dananya, untuk subkegiatan yang sumber dananya sudah spesifik, contohnya DAK, contohnya DBHJT cukai itu pajak rokok ya, itu bisa langsung kita pilihkan pajak rokok. Atau apabila satu subkegiatan didanai dari dua sumber dana, bisa ditambahkan aja yang urin ini, kemudian kita klik dana lainnya, misalnya ditambahin juga dengan DAK, misal aja. Tapi apabila kita nggak ngerti kegiatan ini didanai apa ya, biasanya tahunya hanya APBD, maka sumber dana yang kita pilihkan adalah dana alokasi umum. Nah, seperti ini. Kita hapus aja yang lain. Oh, sorry. Dana alokasi umum. Nah, gini aja. Kemudian lokasi pelaksanaan kegiatan ini pun juga tergantung dari masing-masing subkegiatan, di manakah kegiatan itu akan dilaksanakan. Dan di sini juga bisa langsung dipetakan, di breakdown sampai ke tingkat desa. Apabila kegiatan itu akan dilaksanakan di desa, apabila kegiatan itu hanya akan dilaksanakan di beberapa kecamatan, misalnya sosialisasi di 4 kecamatan, maka kita bisa pilih kecamatannya, desa kita pilih semua. Ini contohnya.
Tapi apabila sudah langsung menuju pada sebuah desa tertentu, maka kita pilih langsung sampai desa. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana jika kegiatan itu hanya untuk internal kita, internal kantor, maka yang dipilih adalah Kabupaten Gresik, kemudian semua. Nah, sampai sini banyak yang japri saya, banyak yang WA nanyakan bagaimana untuk kegiatan perjalanan rapat-rapat koordinasi keluar daerah. Kita kan lokasinya bukan untuk Kabupaten Gresik, tapi untuk misalnya di Malang, misalnya Jakarta, bahkan misalnya luar negeri mungkin ya. Nah, untuk kegiatan itu jangan lupa bahwa walaupun kegiatan itu kita mau pergi ke Malang, tapi kegiatan itu untuk menunjang kinerja kita di kantor. Jadi lokasinya kita isikan aja kantor kita. Karena bagaimanapun kita nggak bisa melaksanakan kegiatan di luar. Karena di sini hanya ada pilihan lokasi Kabupaten Gresik. Untuk yang seperti itu kita pilih aja kantor kita ya. Kemudian waktu pelaksanaan juga tergantung masing-masing sub kegiatan. Misalnya untuk sub kegiatan A itu kita ada Januari sampai Desember. Kita isikan aja. Kemudian langsung diisikan anggaran untuk sub kegiatan ini, misalnya 50 juta. Terakhir adalah mengisikan indikator keluaran sub kegiatan. Ini adalah output dari kegiatan tersebut. Oke, saya lihat dulu tadi sub kegiatannya adalah koordinasi pelaksanaan musrembang kabupaten kota. Maka di sini adalah terlaksananya musrembang kabupaten kota. Kabupaten ya. Kemudian targetnya misal 1 kali. Ternyata indikatornya nggak hanya 1, tapi ada juga dokumen. Kita klik aja tambah yang di sebelah sini. Kemudian tersedianya buku hasil musrembang kabupaten. Ini hanya contoh. Yang lebih tahu apa output kegiatan itu ya yang punya sub kegiatan. Kalau sudah selesai kita simpan. Sudah selesai, pastikan sudah masuk di sini. Nah, ini sudah masuk. Bagaimana cara menghapus? Cara menghapusnya adalah, ini bisa disembunyikan kok. Oke. Cara menghapusnya, kita klik burger di sub kegiatan, kemudian kita pilih hapus sub kegiatan. Bagaimana cara mengubahnya? Misalnya, ternyata kok salah ya 50 juta, harusnya 500 juta. Oke, kita klik burger, kemudian ubah sub kegiatan. Ubah sub kegiatan diisi 500 juta. Contoh, kalau udah berganti 500 juta. Itu aja kayaknya ya. Ada beberapa kemarin yang japri saya. Jadi ada sub kegiatan yang nggak bisa dihapus. Saat dihapus error gitu. Nah, itu saya sendiri juga masih belum dapat jawaban dari Jakarta. Udah saya sampaikan, ada contohnya yang apa kemarin ya, Dinas Pertanian. Dinas Pertanian ada 2 sub kegiatan yang tidak bisa dihapus. Setiap mau dihapus error, hubungi admin. Saya sendiri juga belum tahu itu kenapa. Cuman kayaknya karena sub kegiatan itu sudah tervalidasi atau nggak ngerti sih, belum nggak jadi deh, nggak ngerti, belum dapat jawaban dari Jakarta. Nanti kalau terjadi kasus seperti itu nanti bisa hubungin saya aja ya, bisa japri aja. Oke, sampai sini selesai. Oh ya, kemudian cetak ya. Kalau untuk cetak kita harus login ke eselon 2. Kemudian di sini antara di bawah kegiatan dan sebelum pembiayaan ada menu laporan. Laporan diklik, kemudian laporan Renja lampiran 1. Coba sih saya coba dulu. Login eselon 2.
Oh ya, biasakan setiap login kita selalu melihat sebelah kiri, kita selalu melihat siapa yang sedang kita login, karena kita loginnya kan pakai nomor induk pegawai ya. Jadi kadang-kadang kita lupa, apalagi admin operator itu biasanya tidak mengoperatori satu user. Terkadang kita bisa ngoperatorin eselon 2, terkadang kita bisa ngoperatorin eselon 3. Jadi biasakan setiap login kita lihat yang sebelah kiri. Cek cara cetaknya. Nah ini. Oh ternyata di bawah pembiayaan ya. Bawah sendiri. Laporan Renja lampiran 1. Akan muncul seperti ini. Kita klik cetak yang sebelah kanan. Nah ini adalah yang kita entrykan. Kayaknya kemarin ada program yang kosong. Oh yang ini enggak. Nanti ketika kalian ngerasa entryan di sini dan yang di sini enggak cocok. Ini enggak cocok ini. Kalau kemarin yang kecamatan kasusnya itu ada program yang masih kosong. Intinya adalah yang error laporannya, bukan entryannya. Jadi kita ke entryannya udah sesuai nih 2150 misalnya, berita acaranya 2150. Tapi laporannya enggak, ya udah ini dilaporkan aja ke saya. Insya Allah sih yang error cetakannya, bukan aplikasinya ini. Itu apalagi kemarin yang ditanyain ya. Sudah itu aja. Iya betul, hanya ini aja yang dilakukan. Kenapa kok nggak ada menu untuk set operator? Nggak ada menu set operator karena kita masih belum mengentrikan sampai rincian belanja. SSH kita, SBU kita masih belum siap di aplikasi. Dan juga pemetaan kita belum 100% selesai. Masih ada beberapa subkegiatan yang belum mendapatkan ACC dari Kementerian Dalam Negeri. Lalu apa yang harus dientrikan kalau misalnya subkegiatannya belum ada di aplikasi? Kita tunggu aja sampai juknis pemetaan selesai. Kita tunggu sampai bagian rengram selesai memetakan seluruh kegiatan menjadi subkegiatan di PMDN 90 baru kita masukkan ke aplikasi. Sementara ini yang nggak ada di PMDN 90 dikosongin aja nggak apa-apa sambil nunggu nanti keputusannya bagaimana terhadap subkegiatan yang kita usulkan ke Kemendagri itu. Informasi dari rengram kami sih masih nunggu juknis dari kementerian. Terus nanti nggak keburu ditutup kah? Tenang aja, aplikasi itu mengikuti kebijakan. Kalau memang kebijakannya belum selesai, belum deal, maka aplikasi nanti akan diperpanjang. Apalagi pertanyaannya, kayaknya itu aja deh. Atau nanti kalau ada pertanyaan lain, bisa di WA, nanti saya jawabnya apabila perlu pakai praktek, saya buatkan video lagi. Sudah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.